Shalom saudara, selamat bergabung di ibadah Agape Church Samarinda. Dimanapun Anda berada, kami yakin Tuhan selalu menyertai dan menjaga Anda sekeluarga. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat ACS dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang beribadah online bersama-sama dengan kami. Apapun kondisi saudara pada saat ini, jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu, tapi tetap punya iman dan percaya pada Tuhan, karena Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau beri pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, meskipun ada badai, meskipun ada masalah, tapi Engkau Tuhan yang menyediakan pertolongan bagi kami. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kebesaran-Mu bagi kami. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu, bersyukur padamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan kiranya terus Engkau memimpin kehidupan kami. Bahkan pada hari ini Tuhan Yesus, saat kami beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami tidak bertemu langsung dengan teman-teman kami, dengan jemaat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatasi oleh apapun. Saat kami ada di rumah, saat kami ada di perjalanan, saat kami ada di kantor, kami mendengarkan pujian dan penyembahan, kami merasakan lawatan Tuhan. Amin Tuhan, kami percaya itu Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Selidiki hati kami Tuhan Yesus, beritahukan kepada kami apa yang ingin Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mampukan kami untuk menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya ingin saudara memperhatikan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ini merupakan tujuan penyampaian firman Tuhan yang kita dengar. Merupakan apa sih tujuan dari pemberitaan firman Tuhan? Kalau saudara menyaksikan firman Tuhan di YouTube atau saudara menyaksikan khotbah-khotbah, apa sih tujuannya? Yang pertama saudara perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan, mohon maaf kembalikan dulu, ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi pertama saudara, tujuan pemberitaan firman Tuhan, tujuan penyampaian firman Tuhan adalah mengajarkan kita akan kebenaran, saudara. Jadi kita lewat penyampaian firman, lewat pemberitaan firman, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita, tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kita dapat mengetahui sesuatu yang benar menurut cara pandang Tuhan. Dan yang kedua adalah menyatakan kesalahan kita. Saya percaya saudara, saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian, Roh Kudus akan membongkar kehidupan kita. Kalau ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, saudara. Ada aspek yang kurang tepat, apakah kita sesuai dengan firman atau tidak, Roh Kudus akan bongkar dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut saat kita mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan kita. Setelah kita tahu akan kesalahan kita, apa sih yang salah dalam kehidupan kita? Yang ketiga itu kita berusaha dengan kemampuan yang kuat, keinginan yang kuat untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kesalahan kita. Tentunya di bawah pimpinan daripada Roh Kudus dan Tuhan sendiri. Tanpa pimpinan Tuhan kita pasti nggak mampu, saudara. Yang keempat, yang terakhir, mendidik kita untuk hidup di jalan Tuhan. Mendidik untuk kita tetap stay, tetap ada di jalurnya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan ini merupakan 4 hal tujuan pemberitaan firman Tuhan. Jadi langsung aja, mari kita buka di Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-17. Ini merupakan pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, mau saya bagikan kepada saudara. Jadi seberapa besar saudara ingin berubah, seberapa besar saudara ingin mengalami progres rohani dalam kehidupan saudara, seberapa besar saudara ingin mengalami terobosan rohani dalam kehidupan saudara, itu ditentukan oleh pribadi saudara sendiri. Dan tentunya saat saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara merespon dengan positif, maka hasilnya akan positif, saudara. Amin, saudara. Mari kita buka di Markus 5 ayat 1 sampai 17. Judulnya adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Saya akan bacakan, saudara. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya
dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Perhatikan saudara. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka, perhatikan, mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Stop sampai situ, saudara. Ini merupakan cerita kisah yang cukup familiar yang sering kita dengar, saudara. Tetapi ada sesuatu yang sederhana yang ingin saya bagikan, saudara, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena kadang sesuatu yang sederhana, kadang kita lupa, saudara. Kadang kita lewat begitu saja. Tetapi butuh untuk berulang-ulang kali Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sederhana ini, saudara. Saya akan menceritakan kembali, tapi saya akan singkat, saudara. Pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya ke seberang danau. Bersama dengan muridnya. Nama tempat itu adalah tempat orang Gerasa. Dan ia langsung saja ia bertemu satu orang yang terbelenggu oleh iblis. Singkat cerita, Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawab orang tersebut, "Aku Legion, karena aku banyak." Saudara, satu legion itu ukurannya adalah 6.000 orang pasukan. 6.000 lebih pasukan. Bayangkan, ada satu orang yang terperangkap, yang di dalamnya ada 6.000 lebih roh jahat. Setelah dilepaskan oleh Yesus, perhatikan saudara, saya akan singkat aja. Ia kembali lagi ke perahu dan berangkat ke tempat yang lain. Kemungkinan Yesus pergi ke Kapernaum. Karena apa, saudara? Karena Alkitab mencatat, karena didesak orang yang tinggal di daerah tersebut. Perhatikan saudara, Yesus pergi ke seberang hanya demi menyelamatkan satu orang. Yesus ke seberang hanya demi beracara kepada satu orang saja. Sekalipun ujungnya ia ditolak, sekalipun ujungnya dia didesak untuk keluar dari tempat itu. Atau bahasa lainnya, dia diusir, saudara. Yang menjadi pertanyaannya dalam poin pertama saya adalah, apakah Yesus tahu ia hanya menyelamatkan satu orang saja? Apakah ia tahu kejadian itu? Apakah ia tahu ia akan didesak, ia akan diusir, ia akan diminta untuk keluar dari tempat itu? Saya jawab, saudara, Yesus tahu apa yang akan terjadi di Gerasa. Sekalipun ia hanya beracara kepada satu orang, saya mau bilang, tetapi jumlah yang sedikit tidak membuat Yesus berpikir bahwa segala perbuatan yang dilakukan, segala tindakan yang dilakukan, segala pekerjaan yang dibuat oleh Yesus di tempat itu, Yesus berpikir bahwa itu sia-sia. Justru hal tersebut membuat kita mengerti bahwa satu orang itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Satu orang itu berharga di mata Tuhan. Satu orang itu berharga bagi Yesus. Seperti halnya Tuhan Yesus, ketika dia
dari surga turun ke dunia. Dia melepaskan kita dari kuasa maut, kuasa iblis, saudara. Sampai akhirnya di akhir penyalipan, di akhir kematiannya, sekalipun ia mengalami penolakan. Saudara, di akhir penyalipan, ia mengalami penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi Alkitab mencatat tidak pernah sekalipun Yesus berpikir bahwa segala yang dilakukannya kepada kita semua itu sia-sia, saudara. Karena apa? Karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Poin pertama adalah kita berharga di hadapan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa hubungannya dengan keadaan kita hari-hari ini, saudara? Ketika saudara hari-hari ini mengalami hal yang sulit, saudara mengalami keadaan yang gak enak, saudara merasa keadaan ini sepertinya tidak menentu, sepertinya kita gak punya harapan, saudara. Tetapi saya mau bilang kepada saudara, untuk keselamatan masa depan yang kekal aja Tuhan berikan kok. Apalagi cuma untuk kebutuhan hidup di dunia, keperluan di dunia, kebutuhan keluarga kita, Tuhan pasti sediakan. Yang menjadi prioritas kita adalah carilah kebenarannya, carilah kerajaannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin, saudara. Justru saat kita mengalami ujian, saat kita mengalami tantangan, kita mengalami keadaan yang membuat kita tertekan. Saya mau bilang, saudara, Alkitab mencatat, ujian itu menghasilkan ketekunan. Kita harus tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan saya mau ajak kepada saudara, mari katakan dengan sekuat suaramu, saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh, saya berharga bagi Tuhan. Saya berharga bagi Tuhan. Kalau saudara mempunyai barang yang berharga, contoh misalkan emas, contoh hari-hari ini mungkin gadget yang mahal, elektronik yang mahal. Saya percaya bahwa saudara tidak akan menempatkan itu di tempat-tempat sembarang. Engkau akan menempatkan emas di tempat, mungkin di kamar, di lemari, yang di dalam jangkauan engkau taruh itu yang sesuai dengan apa yang bisa kau lihat, saudara. Tidak mungkin kau taruh emas itu di depan rumah, di depan pagar, bahkan di jalan raya. Tidak mungkin. Engkau akan menempatkan sesuatu yang berharga, itu spesial. Demikian juga Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini sangat berharga bagi Tuhan, Tuhan akan menempatkan sesuatu diri kita spesial di mata Tuhan, spesial di hatinya Tuhan. Jadi jangan takut, saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami keadaan yang nggak enak, nggak menentu. Tapi saya mau bilang kepada saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan memegang kendali kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan, saudara, perhatikan ayat yang ke-10. Ia memohon dengan sangat, perhatikan, orang yang kerasukan iblis itu berkata kepada Yesus, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ada apa dengan daerah itu? Kenapa iblis tidak mau keluar dari daerah itu? Ada yang berkata bahwa ini merupakan bicara teritorial iblis. Tapi perhatikan, menurut Grotius, seorang teolog terkenal, daerah orang Gerasa atau daerah tersebut banyak tinggal Yahudi murtad. Maksudnya adalah gini, orang Yahudi yang tidak mengindahkan, menghargai perjanjian Tuhan. Orang Yahudi yang tidak mengenal hukum Tuhan, gak mau mengenal hukum Tuhan. Orang Yahudi yang melupakan firman Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan. Ketika orang tersebut melupakan firman Tuhan, tidak mau mengikuti firman Tuhan, melupakan perjanjian dengan Tuhan, hukum Tuhan ditinggalkan, saya mau berkata kepada saudara, orang tersebut dalam bahaya. Iblis akan terus mengincar kehidupannya. Iblis akan berusaha bekerja dalam kehidupan orang tersebut. Dan itu sebuah warning dalam kehidupan kita. Saya mau bilang itu sebuah peringatan kepada kita. Ketika kita di luar perjanjian Tuhan, kita di luar hukum, kita di luar firman Tuhan, kita tinggalkan firman Tuhan dan kita hidup sembarangan,
iblis akan menguasai hidup kita. Padahal sebelumnya Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa maut, Tuhan sudah melepaskan kita dari kuasa tangan iblis, tetapi kita secara sadar, kita memberikan celah buat iblis untuk dapat masuk ke dalam kehidupan kita. Dan seharusnya orang Kristen, saudara, ia harus berjaga-jaga akan kehidupannya. Terus mengecek kehidupannya setiap hari. Apakah aku ada di posisi yang benar hari-hari ini? Apakah aku sesuai dengan firman Tuhan? Atau bahkan aku ada di luar firman Tuhan? Bicara soal berjaga-jaga sering kita dikaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Bagi saya itu benar dan tidak salah. Tetapi hari ini saya mau berikan poin yang kedua, saudara. Bahwa kita berjaga-jaga itu bicara soal kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan, tempatnya di mana, caranya bagaimana Tuhan akan panggil hidup kita. Dalam tanda kurung kita akan meninggal, saudara. Tidak ada yang tahu. Mohon maaf sebelumnya saya mau ceritakan, saudara. Berapa waktu lalu saya baca di detik.com. Ada seorang pejabat publik. Ya, pejabat publik. Namanya rohani, saudara. Namanya sesuai Alkitab. Tetapi pada waktu itu, saudara, saya baca, ia ditemukan tewas di sebuah hotel, kamar hotel bersama dengan orang yang bukan pasangannya, yang bukan istrinya, saudara. Bagi saya itu sangat menyedihkan. Coba saudara bayangkan, ketika Tuhan panggil hidup kita, tapi kita sedang di luar Tuhan. Kita nggak sesuai dengan firman Tuhan. Itu mengerikan, saudara. Itu mengerikan. Dan saya berdoa, jemaat Tuhan, kira saat Tuhan hadir datang ke dunia untuk menjemput setiap mempelainya. Ketika Tuhan menjemput kehidupan kita juga, saudara, kita didapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan saya untuk bercerita apa yang pernah saya alami kepada saudara. Izinkan, saudara. Entah apapun yang saudara nilai, mungkin itu penglihatan, mungkin itu mimpi, tapi bagi saya mau berkata kepada saudara bahwa ini merupakan peringatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya ingat, saudara, waktu itu saya sedang kuliah. Saya masih kuliah dan saya juga pelayanan, saudara. Saya pelayanan di hari Sabtu, hari Minggu. Ada jam-jam doa juga saya ikutin. Tapi secara jujur saya di hadapan saudara berkata gini, saudara. Waktu itu saya hidup di luar Tuhan. Saya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tetap melakukan sesuatu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak usah cerita deh apa perbuatannya. Tapi yang pasti saya mau bilang kepada saudara, perbuatan sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan terus saya lakukan. Kenapa saya lakukan terus? Pertama, saudara, karena saya nyaman dengan zona itu. Saya suka dengan itu. Saya gak mau melepaskan perbuatan itu secara sadar, saudara. Lalu kedua, kenapa saya melakukan seperti itu? Saya berteman dengan orang-orang yang salah. Betul firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun saudara sering ibadah, saudara sering mengikuti doa, tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, saudara, besar kemungkinan kita justru akan dibawa orang-orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang gak berkenan. Dan kadang saya cuma bertobat hanya di bibir saja, hanya di lidah saja, tetapi tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, kalau ingin mengalami pertumbuhan rohani, mau tidak mau ada harga yang harus dibayar. Kita harus dengan sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan kita yang lama dan meninggalkan teman-teman kita yang membawa kita justru bukannya malah mendekat kepada Tuhan, tapi malah menjauh. Sekalipun orang-orang mungkin berkata, teman-teman kita berkata, oh kamu sombong, kamu sok rohani. Tapi bagi saya lebih baik menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan orang lain. Dan pada waktu itu, saudara, saya tidur seperti biasa ya. Saya tidur seperti biasa, dan pada waktu itu setelah saya tidur, waktu itu saya sedang tidur, tiba-tiba saya terbangun, saudara. Saya terbangun, saya melihat, ini saya bukan ada di kamar saya. Ini dikeliling, saya sedang di tempat lapangan yang luas, keadaannya seperti warna gelap, terus ada kehijau-hijauan. Saya mendengar suara jeritan wanita. Seperti orang yang wanita yang menjerit kesakitan, saudara. Tapi saya tidak tahu di manakah saya berada waktu itu. Lalu saya lihat tangan saya itu diikat dengan rantai. Rantai besi diikat. Kaki saya diikat. Lalu tiba-tiba ada makhluk yang besar, saya nggak tahu itu apa. Sampai hari ini pun saya nggak tahu itu apa.
Dia menarik saya, membawa saya ke suatu tempat yang ada pintu gerbangnya. Tapi saya belum sampai ke pintu gerbang itu. Saya berteriak, tolong, 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 saudara. Tolong, tolong, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saudara. Makin lama makin dekat dengan pintu gerbang itu. Lalu sampai akhirnya saya di depan pintu gerbang. Pintu gerbang itu sekitar tingginya 5 meter, saudara. Cukup tinggi, nggak bisa orang manjat. Saya mendengar suara jeritan terus, saudara. Makin lama makin dekat. Saya ingat, saudara. Saya berteriak satu kalimat, saya ingat. Sampai hari ini saya ingat teriakan saya. Saya berkata seperti ini. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya nggak mau di sini. Saya nggak mau di sini. Ketika saya berteriak itu, saudara, saya melihat ada pedang yang besar itu memutuskan rantai yang di tangan saya dan kaki saya. Ketika rantai itu terlepas, tiba-tiba saya hilang dari tempat itu dan saya terbangun. Bangun tidak duduk, tetapi langsung berdiri. Padahal lagi tidur, saudara. Saya langsung berdiri, saya pegang badan saya lihat badan saya ini penuh dengan keringat basah gitu ya, saudara, keringat dingin. Lalu saya duduk, saya merenung, berhari-hari saya merenung. Entah saudara menganggap ini penglihatan, entah saudara menganggap ini sebuah, itu cuma mimpi. Tapi bagi saya itu peringatan, saudara. Ketika saya berjalan gak sesuai dengan firman Tuhan, ketika saya menolak firman Tuhan dalam kehidupan saya menyangkal hukum Tuhan, saya melupakan perjanjian Tuhan, saya tahu saya akan kemana. Jadi hari ini, saudara, poin yang kedua, kita harus berjaga-jaga, bukan cuma soal kedatangan Tuhan Yesus saja, tapi kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Lewat caranya nggak tahu, tempatnya tidak tahu, waktunya tidak tahu. Jadi hari ini saya mengajak saudara untuk serius ikut Tuhan. Ikut serius sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir, saudara. Perhatikan ayat yang ke-18 dan 19. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta, orang yang sudah sembuh itu, supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, perhatikan perkataan Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Stop sampai situ. Jadi saya mau bilang, saudara, ketika itu orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dibuat baik oleh Tuhan, saudara, roh jahatnya sudah dilepaskan oleh Tuhan, dia berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku mau ikut engkau. Tapi apa yang terjadi? Yesus berkata kepada orang tersebut, ceritakanlah segala apapun yang terjadi, yang Tuhan sudah buat dalam kehidupanmu, bagaimana Tuhan mengasihanimu, ceritakan itu kepada keluarga dan orang sekampungmu. Itu bicara orang-orang di sekitar kita. Poin yang ketiga yang ingin saya bagikan, Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya jadi penonton firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengenalkan Tuhan Yesus. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita ceritakan kepada orang. Kita ceritakan kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita ceritakan kepada teman-teman kita mungkin di kantor, mungkin di kampus, mungkin di sekolah, di tempat pekerjaan. Dan perhatikan ayat yang ke-20, saudara. Orang itu pun pergilah. Ia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Tapi perhatikan, saudara, dan mereka semua menjadi heran. Saya mau bilang, saudara, kita lakukan aja bagian kita yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Sisanya bagian Tuhan. Saya percaya saat kita bergerak mengikuti firman Tuhan dengan tulus, tidak ada embel-embel apapun, saya percaya kok Tuhan akan menyertai dan memimpin kehidupan kita. Saat kita melangkah, damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Sukacita yang daripada Tuhan akan menyertai kita. Dan orang akan melihat kita bukan hanya orang menjadi penghangat-penghangat bangku di gereja,
tapi kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya undang untuk pemain musik dan worship leader bisa maju ke depan. Jadi 3 poin yang mau saya bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah kita berharga bagi Tuhan. Lalu yang kedua adalah Tuhan mau kita berjaga-jaga hari-hari ini. Bukan soal bicara kedatangan Tuhan Yesus saja. Tapi karena tidak ada satupun yang tahu kapan kita akan dipanggil. Ada yang tahu kapan dipanggil? Kapan mungkin besok aku meninggal. Gak ada yang tahu, saudara. Karena itu kita harus menjaga kehidupan kita. Menjaga, melihat keadaan kita dengan teliti. Apakah aku ada di posisi yang benar? Apakah aku menyenangkan hati Tuhan hari-hari ini? Saya undang worship leader, saya maju ke depan. Lalu yang ketiga adalah Tuhan mau untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Biar orang melihat segala perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Izinkan saya untuk berdoa sebelum saya akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup mata di hadapan Tuhan dan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, pemberitaan firman itu juga mengajarkan kebenaran, membongkar segala kesalahan dalam kehidupan kami, mengajari kami untuk berubah kelakuan kehidupan kami, dan juga kami dapat terus mengerti jalan-jalan Tuhan. Ajarin kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Amin Tuhan, amin. Hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ibadah pada hari ini, Bapak. Dimanapun mereka berada, di rumah, di tempat pekerjaan, hamba berdoa Tuhan, pakai kehidupan kami lebih lagi, Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Kau pakai lebih dahsyat lagi. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan. Kami siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, kami mau ceritakan itu kepada setiap orang. Biar orang melihat dalam kehidupan kami ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sudah menerima pemberitaan firman Tuhan ini dikuatkan, diteguhkan imannya Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan melewati setiap tantangan, setiap cobaan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kemenangan Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
pada hari ini juga Tuhan, kalau kami mau memberikan persembahan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dengan melimpah-limpah. Engkau Tuhan yang memberikan kami yang terbaik. Biarkan kami juga Tuhan memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 8355599902 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ataupun ShopeePay. Haleluya, sama-sama kita memuji Tuhan. Dia sungguh baik dan sangat baik, amin.
diberkati dengan ibadah pada hari ini, saudara. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini. Saya akan berdoa buat kita semuanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, mendengarkan isi hati-Mu Bapa, dan terus pakai kehidupan kami lagi, Tuhan Yesus. Pakai segenap kehidupan kami dimanapun kami melangkah. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini, Tuhan. Kami butuh penyertaan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa buat kami semua yang jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun mereka berada pada hari ini, Tuhan Yesus. Engkau memimpin sepanjang minggu ini segala aktivitas yang mereka kerjakan, baik pekerjaan yang ada di luar maupun ada yang di rumah. Tuhan, keluar masuk kami Tuhan, semuanya Tuhan berkati Tuhan Yesus. Dan berkati segala teman-teman semua yang pelayanan pada hari ini, Tuhan Yesus. Engkau tambahkan lagi Tuhan kesempatan untuk kami dapat melayani Engkau. Talenta daripada Tuhan, Engkau tambahkan lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menerima berkat Tuhan pada hari ini sama-sama